kehadiran kalian dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Baik, silakan kalian duduk dengan nyaman. Kita buat posisi meningkat agar bisa saling melihat dan bisa merasa lebih dekat. Saya suka lihat mereka semuanya kok. Lagi coba dia jangan semuanya. Ini kalau saya lihat Lebih nyaman tapi yang sopan. iya, sopan teman-teman hari ini tidak sopan kakak. Oke. Teman-teman harus sopan ya. Oke, sebelum kita memulai konseling kelompok pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau Oke, silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Aul. Oke, karena di sini sudah saling mengenal ya, karena ini sudah kelas, jadi Iya. perlu lagi perkenalan. Tapi saya mau memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Fitra. Hai Maria. Oke, hai juga. Sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan kabar kalian hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Kegiatan perkuliahan baik ya? Iya, baik. Alhamdulillah. Oke, dalam kegiatan hari ini ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama. Yang pertama, dalam kegiatan ini saya berharap kepada kalian apa yang kalian dapat hari ini kalian tidak bisa bicarakan ini atau disebar luaskan ke luar sana, hanya kita yang ada dalam kelompok saja yang tahu. Kemudian saya juga berharap kepada kalian bisa lebih terbuka dengan saya maupun dengan teman-teman kalian. Yang ketiga, saya juga berharap ketika kalian mengungkapkan pendapat, teman kalian mengungkapkan pendapat, tolong saling menghargai dan jangan saling menyalahkan atau saling menilai ya. Ya, silakan. Oke, semuanya sudah paham kan dengan kesepakatan kita hari ini? Paham. Oke, semuanya sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Siap. Oke. Oke, baik adik-adik, dalam konseling kelompok ini tujuan layanannya yaitu membantu konseling mengubah, mengidentifikasi dan mengubah pikiran kalian negatif terkait Oke, jadi tujuan layanan hari ini apa yang kalian ungkapkan, permasalahan yang kalian ungkapkan bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Untuk teknik yang akan digunakan pada layanan hari ini yaitu teknik CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Oke, sebelum kita lanjut ada yang ingin bertanya? Itu kan saya itu behavior. Behavior jadi ketika pada penyelesaian masalah itu akan digunakan. Jadi itu ada beberapa teknik, nanti ke depannya akan kalian tahu dengan sendirinya, tapi sebentar juga intinya CBT itu adalah teknik yang akan kita gunakan ke depannya dalam menyelesaikan permasalahan. Oke, paham ya? Ya, Kak. Oke. Nanti kita akan mulai dengan berbagai pengalaman. Jadi saya akan meminta tiap orang untuk mengungkapkan permasalahan yang dialami, pengalaman yang dia alami. Kemudian kita akan mencari kira-kira masalah siapa yang akan kita bahas dengan tuntas pada hari ini. Iya. Oke, karena semuanya sudah paham ya, sekarang kita masuk ke tahap inti di mana saya
mau kepada teman-teman semuanya untuk bisa mengungkapkan permasalahan yang kalian alami, pengalaman yang kalian dapat, bisa kalian ungkapkan di sini. Silakan saya mulai dari sebelah sini dulu. Baik, perkenalkan saya Tidak Penyanyi. Hai Vidya. Ya, halo semuanya. Di sini saya akan bercerita mengenai permasalahan saya mengenai tadi di mana saya masih takut akan karir saya ke depannya bakal seperti apa karena sudah banyak beredar berita-berita mengenai jurusan pendidikan tidak lagi di pendidikan akan dihapus. Jadi saya takutnya setelah saya lulus di jurusan pendidikan ini nantinya saya tidak dapat lagi peluang kerja. Itu akan menyedihkan. Selanjutnya, Masalah saya khawatir bisa lulus tepat waktu atau tidak, dan juga saya khawatir setelah lulus itu bisa langsung bekerja atau tidak. Kalau saya lagi stres memikirkan kedepannya ini bakal mau jadi guru atau bakal mau jadi katakan saya jadi anggota dewan. Oke, kalau saya itu karena saya takut aku jauh cepat waktu itu. Jadi kalau dulu saya takut doanya gimana, kan sama juga tidak itu sih. Kalau masalah saya itu mungkin saya takut kalau saya bekerja nanti saya belum punya skill yang harus saya punya. Sudah kalau saya itu, nah saya tuh sebenarnya itu mau jadi psikolog. Tapi ini bu, kan waktu masih itu saya itu lulusnya itu di pilihan kedua di jurusan BK. Jadinya saya tidak tahu gimana mau lanjut S2 psikolog atau mau lanjut profesi. Jadi ada yang baik. Terima kasih pada adik-adik semua, teman-teman semuanya sudah mau berbagi tentang masalahnya, pengalamannya. Jadi saya bisa memahami bahwa situasi yang kalian alami sekarang itu memang tidak mudah, karena memang segala sesuatu yang kita memikirkan masa depan itu pasti akan sangat ragu dan susah untuk dilakukan. Oke. Dari permasalahan teman-teman semuanya, kira-kira karena tadi disampaikan bahwa kita akan memilih salah satu masalah yang akan kita bahas bersama secara kelompok, kira-kira masalah siapa yang cocok untuk kita bahas saat ini? kita Ibu, saran jadi ibu pilih saja. Tapi karena ini kelompok, mending kita pikirkan dari kalian. Kalau dari kami akan beda pendapat ibu. Beda. Apa yang ada tadi ya? Oke, iya penerapan. Oke, jadi kesempatan Dira ya. Dira sudah siap. Oke. Karena teman-teman dari Dira, jadi Dira bisa kamu angkatkan lagi. Menceritakan Oke, jadi Dira, bisakah kamu menceritakan lebih dalam lagi tentang permasalahan kamu tadi?
kamu minatnya di psikolog tapi kamu lulusnya hanya di jurusan ada yang bisa awalnya itu nah saya kan kelas 11 itu saya kan ada informasi dari saya kalau di sana ada jurusan baru itu psikolog. Dari situ saya mulai ada ketertarikan dalam jurusan ini. Terus saya mulai cari sesuatu bagaimana masuk itu di sini dengan itu suka begitu makanya kelas 12 dan meyakinkan sama orang tua saya kalau saya itu mau ambil psikolog. Nah karena waktu karena SNBP kan itu ada yang jalur datang kan jalur dari saya dulu juga ini di psikolog juga akhirnya saya ikut SNBP pulang karena ini SNBP itu saya kan saya itu mau itu dua-dua dulunya di psikolog satu di Gorontalo satu di Unhas di Makassar tapi karena dari orang tua tidak setuju karena jauh di Makassar mereka belum siap-siap dulu kalau saya mau kuliah di Makassar karena saya ambil UNJ pilihan pertama itu psikolog. Nah kan nggak bisa kalau ambil dua-dua itu tidak lulus kan. Nah jadi saya yang kedua itu ambil BK. Itu pun ambil jurusan BK itu karena itu teman. Karena dia tuh yang kedua itu ambil satu saya ambil BK. Lalu saya selesai jurusan kedua jurusan BK. Dari SMA itu saya masuk Oke, oke, dan teman-teman dan teman-teman berlima di sini kira-kira ada yang ingin bertanya lagi tentang masalah dari jahiran sendiri? Oke, silakan. apakah kamu sudah menyadari bahwa kamu sudah atau tetap suka di sekolah? Kalau di BK saya sudah menyadari karena belum menemukan cuma saya dalam hati itu kan masih di sekolah karena aku suka sekolah terus juga karena di BK kan kalau terus saya harus ambil dulu jadi saya masih tapi juga itu dari SMA itu mau psikolog berarti yang silakan. Main dan kita ada Pertanyaan saya kalau mau psikolog terus tidak lulus kuliah kenapa tidak terdaftar nah oke jadi begini bisa tapi kan sekarang ada peraturan kalau misalnya mau PTN harus orang tidak bisa lagi membayar promosi kecuali orang di swasta. Nah kebetulan tidak mau swasta karena dari SMP SMA itu swasta jadi tidak mau ambil swasta umur atau ini tidak mau jadi tetap ambil itu yang udah kedua itu pun kalau saya mau masuk PTN nama sekolah pun maka ini jadi aturan itu swasta dan benar itu dia tetap ambil. Oke, lagi ingin bertanya? Ini bukan bertanya sih Bu, tapi memberikan pendapat. Oke, silakan. Pendapat mungkin mereka bisa kalau misalnya ini terlalu kan psikolog itu biaya psikolog itu kan harus yang paling tinggi kan ya. Iya kan harus ada training harus iya harus
aja di sini. Bisa juga Jadi ini kan ini juga kan experience sama terus doang dia ditolong kan. Kan mereka juga bisa mereka juga kan lebih walaupun mereka cuma lebih kenal aja sekolah. Tapi kan mereka sekarang juga kan sudah ada di lingkungan masyarakat. Jadi bedanya cuma satu, cuma ya tapi jalannya. iya itu kan kalau dari saya mungkin dia kan sekarang di desa semester 6. Terus kalau memang dia dia sanggup jadi psikolog, kenapa tidak? Tapi kalau saran dari saya lanjut ke profesi aja. Cuman kalau emang dari kejurusan yang dia mau psikolog, kita dia sanggup atau tidak semua ada di psikolog atau di Iya, kalau dari saya sih semester akhir ya dilanjutkan saja dulu sekarang ini nanti kalau misalnya kami sudah lulus nanti tanyakan ke orang tua kalau bagaimana kalau orang mau mengikuti ini di psikolog atau di psikolog PPI atau di progresi itu ya itu tadi kembali lagi ke jurusan kalau dia maunya bagaimana dia masuk dia mau lanjut S2 jadi psikolog atau yang mau profesi atau yang mau sendiri dan kita harus memaksakan apa yang dia tidak suka kan tadi Jadira jurusannya beda dengan kamu ya. Kira-kira karena sekarang kamu melihat sudah semester 6, sebelum kamu semester 6 ini kamu menjalankan kuliah karena ini beda dengan minat kamu, kira-kira ada hambatan tidak jika kamu menjalankan kuliah karena ini saya suka ini sejauh ini tidak ada hambatan tidak ada karena dia juga karena 12 ini dari kalau sejauh ini apakah kamu sudah bisa menerima BK dan juga tuh dan juga kayak ada kemauan untuk melanjutkan BK atau tetap pada minatmu yang ingin mengejar psikologi? Ada seperti yang saya jelaskan tadi, kalau di mana saya mau bisa menerima atau bisa beda atau juga di BK. Kalau untuk itu kalau untuk yang lanjut profesi lagi atau S2 masih bingung karena begini antara kayak dari abis lulus ini sama orang ya tapi kan saya ambil dulu kan tapi menurut saya suka itu masih mau lanjut tapi mau langsung kerja juga mungkin saran dari saya kamu kan kebetulan kalau kamu sudah kamu insya Allah umroh saja setelah itu setelah umroh kamu berprofesi setelah berprofesi silahkan ada dua amin 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 ya Allah Amin.
Saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah ada yang pernah mengalami hal yang sama atau memiliki pengalaman yang sama terkait dengan masalah gembira? Ada yang pernah mengalami hal yang sama? Saya ibu, tapi lebih ke kemauan orang tua. Oke, kemauan orang tua karena Saya awalnya saya tidak mau dekor, tapi karena sama orang tua dan juga kakak saya di sini, ya sudah saya mengambil ini. Itu awalnya saya terpaksa, tapi saya berjalannya waktu, saya bisa menerima jurusan ini. Dan pas saya lihat peluang pekerjaannya juga cukup banyak ya, karena belum masih banyak juga kan dari sekolah yang tidak memiliki dan bisa menjadi peluang kerja untuk kita setelah lulus nanti. Jadi setelah kejadian itu saya menerima PKI dan meneruskan studi ini untuk pekerjaan saya ke depannya. Oke, jadi Gembira, kamu ada teman dengan persamaan masalah, tapi dia hanya karena orang tuanya, tapi kamu karena ibu kamu, ya. Oke, saya ingin bertanya kepada kamu, kira-kira apakah kondisi ini sekarang ini bisa kamu ubah atau kemungkinan masih bisa kamu, apakah kondisi sekarang yang kamu alami itu bisa diubah atau tidak menurut kamu? Kayaknya bisa itu berjalan waktu kayaknya Oke. Oke, jadi ya saya ingin memberikan karena tadi teman-teman sudah berpendapat, jadi saya ingin memberikan pendapat lagi bahwa memang kita perlu memahami bahwa minat ini sebenarnya sangat mempengaruhi semangat dan keberhasilan dalam belajar, keberhasilan dalam menentukan karir kita. Namun pilihan yang sudah kamu ambil, walaupun kamu memang sebenarnya tidak minat di sini, tapi kamu sekarang sudah semester 6, itu artinya kamu memang sudah mau menerima. Jadi ini bukan berarti gagal. Ini yang kamu ambil sudah bukan berarti tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi teman-teman kamu sudah mengatakan kamu bisa mengambil S2 psikolog kalau kamu memang minatnya di psikolog. Oke. Ini seberapa menit itu? 20-an. Hah? 20-an? Oke. Karena Jaira sudah mau menerima jurusan dia yang sekarang, tapi karena dia walaupun di hati kecilnya dia masih ingin pada jurusannya, kira-kira ada setiap orang saya mau kalian bisa memberikan motivasi atau sebagai langkah untuk Jaira bisa lebih dia sepenuhnya mau menerima ini, karena tadi dia katakan masih ada walaupun hanya sedikit, jadi memang yang betul. Oke, silakan. Oke, mungkin kalau dari saya juga tidak salah
saya ingin kalau Korea, North Korea Selatan seperti kayak jangan dua sangat sedikit. Tapi kalau misalnya kamu masih kurang di rumahnya itu, kamu bisa ulang lagi di S1 tidak ada batasan S1 kemarin. Ya, menurut saya itu mungkin kalau sekarang gara-gara fokus dulu di studi IPK nanti selesai, terus nanti kalau lulus itu bisa dipikirkan ulang mau lanjut profesi atau mau lanjut sekolah kita sendiri. Oke. Tapi saya ingin memberikan ini karena motivasi. Kami tidak setuju basic kondisi sekarang. It's okay. Ibu dia semuanya sedih. Ibu dia sedih. Oke. Tapi kamu bisa mulai dari hal itu yang membuat berbeda. Ibu ada di sini. Oke, silakan. Silakan Melody. Bu, apa ini, Bu? Sekarang kita motivasi. Motivasi atau langkah apa yang akan yang bisa lakukan dari yang jurusan ini sekarang? Enggak, kadang-kadang motivasi lebih dari lah. Tidak ada waktu yang kamu tidak ada waktu yang beda-beda terbagi jika kamu adalah terus belajar. Oke? Oke, dari diri sendiri kira-kira ada langkah-langkah atau misalkan motivasi dari teman-teman kamu. Ya, Ibu, saya berikan motivasi dari mereka ini. Apa yang paling mungkin kamu akan lakukan saat ini? Yang pertama harus lulus dulu ya dari jurusan IPK yang dikuatkan masuk. Karena saya harus lulus dulu dari sini ya, terus kayaknya sih kayaknya ambil profesi. Nah, insya Allah kalau soal kerja ada video-video sedikit yang sekolah lagi mau lanjut ke sekolah. Jadi ada GR, SPD, dan SPSI. Amin. 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 Dari langkah-langkah tadi yang paling sepenuhnya berarti yang lulus dulu kan? Ya. Oke. Saya sangat menghargai keberanian kamu untuk menyerahkan permasalahan kamu, pengalaman kamu kepada teman-teman juga yang sudah memberikan langkah atau motivasi kepada Jedira agar dia sepenuhnya menerima jurusan dia sekarang, karena dia sekarang sudah ada di jurusan ini, jadi dia harus mampu menjalankan pilihannya sendiri. Oke, tadi begitu. Dan daerah sendiri terkait permasalahan kamu, terkait pendapat, langkah, atau motivasi dari teman kamu, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kamu ambil dari Kesimpulan saya dari Oke, dan teman-teman lain yang mau memberikan kesimpulan kita hari ini, silahkan.
tambahan kepada kalian semua, ini mungkin bukan untuk diri tapi untuk kita semua. Dari pembahasan yang sudah kita lakukan, kita dapat memahami bahwa perasaan tidak nyaman itu dalam menjalani jurusan muncul karena adanya tidak kesesuaian antara minat dan yang diisi. Kita juga menyadari bahwa perjalanan yang sudah diambil bukan berarti tidak bisa diperbaiki, melainkan masih ada kesempatan untuk menyesuaikan diri dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Selain itu, penting untuk memahami bahwa mengenali minat dan kemampuan diri merupakan langkah awal dan menentukan arah ke depan baik dalam perkuliahan maupun karir ke depan. Melalui diskusi ini juga saya juga sudah menemukan beberapa langkah atau kata motivasi dari kalian yang bisa dilakukan oleh Denira, seperti dengan menerima kalian dari jurusan, kemudian dia bisa mengambil langkah untuk mengambil S2 setelah lulus, dan juga tetap berusaha menjalani proses yang ada saat ini. Dengan demikian diharapkan kita semua khususnya yang mengalami masalah hari ini dapat lebih memahami diri, berpikir lebih positif lagi, dan berani mengambil langkah untuk masa depan yang lebih baik. Baik, teman-teman semuanya, karena kita sudah di akhir dari layanan konseling kelompok hari ini, sebelum saya tutup, saya mau kalian untuk mengisi LKPD. Oke, saya kasih waktu 2 menit saja. Ibu sudah. Oke, silakan. Baik, terima kasih pada teman-teman semuanya. Oke, sebelum saya tutup, saya mau meminta kalian satu orang saja atau 2 orang untuk menyampaikan pesan dan pesan terkait pelayanan hari ini. Ada yang bersedia, saya silakan. Pesan saya, pelayanan ini sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama pada daerah pada ini kita dapat mencapkan masalah dari kita berenam, dan juga pesan saya semoga kedepannya layanan ini akan mendalami dengan masalah yang berbeda untuk mendapatkan solusi. Oke, terima kasih kepada Anda. Baik, kepada teman semuanya, sebelum saya tutup lagi, saya mau meminta tolong kepada kalian untuk mengisi lembar penilaian hasil terkait dengan layanan kita pada sore hari ini. Silakan dulu. Oke, saya kasih waktu 1 menit saja. Jangan lupa isi identitas kalian. Ya, Ibu. Sudah. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah
mau mengungkapkan pendapat, yang sudah mau memberikan saran kepada Jazira sendiri. Semoga kedepannya dia bisa lebih menerima jurusan yang kamu ambil sekarang, jurusan yang kamu jalani sekarang. Semoga kamu menerimanya. Dan kepada teman-teman, sebelum saya menutup layanan hari ini, kita akan ke depannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu depan atau minggu kedua setelah ini. Kita akan membahas masalah satu orang lagi yang lebih menarik dan bisa diungkapkan lagi tentang solusi dan penyelesaian masalahnya. Baik, kepada teman-teman semuanya saya mengucapkan terima kasih lagi, dan saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang tidak baik atau menyinggung hati kalian. Mohon maafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum